harapan kita sebagai masyarakat Indonesia bisa mendapatkan perlindungan konsumen yang sudah sepantasnya ada di sektor pinjaman online. Karena tertuang di aturan baru Anda atau di SEOJK nomor 19 itu, pinjaman online tidak boleh menggunakan kekerasan verbal ataupun kekerasan fisik ketika menagih. Gitu ya. Nah di sini di grup Facebook Raja Galbay ada yang ngeposting seperti ini. Serem aku laku Galbay hampir setahun gitu ya. Langsung saja kita lihat screenshot penagihannya. Nah, ini dia yang langsung saya zoom. Di sini ada penagihan seperti ini. Lakukan pembayaran tagihan Anda di aplikasi Aku Laku sebelum pukul 18.00 sore atau bagi Anda yang dananya masih kurang, kami memberikan keringanan berupa cicilan. Jangan sampai kami memproses data Anda. Ingat, kontak, foto, dan data pribadi Anda lengkap ada di kami. Nah, itu mau diapakan ya? Kontak kita, foto kita, dan data pribadi kita itu mau diapakan? Ini pinjol yang legal. Kenapa harus ada bumbu-bumbu ancaman atau kekerasan verbal seperti ini? Ya, kontak, foto, data pribadi Anda lengkap ada di kami. Gitu ya, mau diapakan? Gitu, oke, kita lanjut dulu. Apabila lewat dari jam 18 atau jam 6 sore, Anda belum melakukan transaksi, kami beri tindakan tegas sebagai berikut. Yang pertama, menghubungi kerabat, keluarga, dan tempat kerja Anda sesuai dengan kontak yang tertera di HP Anda. Nah, sesuai dengan peraturan OJK, menghubungi kondar itu jika nasabahnya tidak diketahui keberadaannya, atau let's say katakan WA-nya checklist 1, di telepon tidak aktif, di SMS tidak aktif. Ya, itu baru boleh menghubungi kondar karena kita tidak tahu keberadaan nasabah tersebut ini. Nah, tapi nasabah ini masih checklist 2, masih nerima WA-nya. Penekanan di jam 6 ini jika tidak bisa bayar maka kondar ini akan dihubungi, itu sepertinya sudah melanggar aturan. Yang kedua, membuatkan grup WA. Buat apa? Ya, kita dibuatkan grup WA. Apakah tujuannya untuk dipermalukan? Nah, siapa yang tahu? Seperti itu ya. Oke, lanjut dulu. Nomor 3, mengirimkan pesan ke semua kontak. Ke semua kontak, kita tidak pernah memberikan semua kontak kita. Ya, kita hanya memasukkan kondar kita. Kok pinjol legal bisa mendapatkan semua kontak kita? Dari mana? Ya, dari mana? Ini tanda tanya besar sekali, gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 4, memberitahukan terkait dana kami yang tidak kunjung Anda kembalikan. Jadi, semua kontak dibuatkan grup WA dan kondar ini diberitahukan karena dana dari pinjol tersebut tidak kunjung dikembalikan, gitu ya. Nah, unsur-unsur ini nomor 1, 2, 3, 4 ini sudah tanda tanya besar karena pastinya melanggar ketentuan OJK. Oke, screenshot selanjutnya seperti ini ya. Ini tadi kan ini ya, apapun alasan kami tidak terima karena Anda telah lalai akan kewajiban Anda di aplikasi kami. Nah, lalu hari ininya ditagih lagi ya. Selamat pagi, bagaimana sudah ada dananya Pak? Bayarkan sekarang tagihan Anda. Jangan menantang karena muka mangap Anda sesuai dengan foto KTP dan kalau tidak mau ada kabar buruk. Jangan menantang jika punya hutang kalau masih aktif bekerja dan tidak mau kita buat kena pecat dan malu di kontak HP atau sosmed. Kami tunggu 1 kali 24 jam pembayaran sudah masuk minimal jika Anda punya etikat baik, Anda cicilkan atau besok siap terima gaji terakhir. Jadi maksud dari penagihan yang ini adalah kalau tidak segera dibayarkan, akan kami buat pecat. Pinjol ini akan meng-cut atau memutus rezeki seseorang. Gitu ya. Tagihannya berapa, nggak tahu. Mungkin let's say lah 7 juta misalkan tagihannya. Gitu ya. Nah, ini langsung mau di-cut rezeki seseorang biar nggak bisa makan selamanya. Nah, penagihan seperti ini perlu diperbaiki gitu ya. Jangan sampai nanti ada korban lagi. Kalau ada korban lagi, sebenarnya yang repot itu ya OJK-nya, pasti gitu ya. OJK-nya dan pinjolnya. Ya, belajar dari kasusnya ada kami yang mengakhiri hidup itu diteror kantornya sampai dia itu dipecat dan dikirimkan GoFood, GrabFood ya sehari itu bisa 3 kali. Gitu kan. Itu repot sendiri kan jadinya ya, jadi geger, jadi viral, jadi pinjol itu semakin dicap buruk oleh masyarakat Indonesia ya karena seperti ini gitu kan ya penagihannya awal-awalnya gitu kan. Oke ya, nah sekarang buat kita-kitanya nih, buat para nasabahnya yang Galbay,
DCWA ini mengirimkan ancaman ya pada hari ini ya, keterangannya ini hari ini. Sedangkan kemarinnya dia itu juga sudah mengancam gitu ya. Jadi ancamannya 2 kali, 1, 2 gitu ya. Kalau menurut saya ini hanya gertakan sambal saja ya. Gertakan sambal belaka karena tidak dilakukan ya. Tidak dilakukan sama sekali. Kalau dilakukan pasti di bawah sininya, di bawah ini pasti ada foto nasabahnya, kontak-kontak nasabahnya gitu ya. Tapi tidak gitu ya, tidak dilakukan. Jadi sebenarnya ini hanya ancaman belaka saja gitu ya. Tapi ancamannya nggak lucu ya, walaupun memang tidak dilakukan gitu ya. Saya tidak melakukan itu hanya ancaman. Ya ancamannya nggak lucu gitu ya. Ini bisa bikin orang mengakhiri hidupnya. Karena pinjol-pinjol besar seperti Aku Laku, Kredivo, HCI ini izinnya sudah besar, tidak semerta-merta mereka mendapatkan perlakuan khusus dari pihak manapun. OJK, AFPI, SWI, ya, mereka tidak bisa dianak emaskan. Oke, mereka juga tidak bisa seenaknya menghancurkan hidup seseorang hanya karena izin yang sudah besar. Ya, mereka tidak bisa seenaknya menghina-hina nasabahnya hanya karena gagal bayar, tidak bisa. Ya. Dan juga mereka tetap pada lingkaran pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Oke. Apakah Anda sudah tahu undang-undang itu? Kalau belum tahu akan saya jelaskan. Oke. Saya mengutip dari DNT Lawyers, Pikiran Rakyat dan Solo Post, lalu Hukum Online ya. Kita simak yang pertama dari DNT Lawyers, oke. Prinsipnya, masalah pinjam meminjam adalah termasuk lingkup hukum perdata sehingga tidak bisa dibawa ke ranah pidana. Dasar hukum diatur dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Oke. Lalu dari Pikiran Rakyat, berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menjelaskan tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Lalu dari Solo Post, merujuk pasal 19 ayat 2, walaupun ada laporan yang masuk ke pihak kepolisian terkait sengketa hutang piutang, pengadilan tidak boleh memidanakan seseorang karena ketidakmampuannya membayar hutang. Dan yang terakhir, Hukum Online. Jika merujuk pasal 19 ayat 2, walaupun ada laporan yang masuk ke pihak polisian terkait sengketa utang piutang, pengadilan tidak boleh memidanakan seseorang karena ketidakmampuannya membayar hutang. Oke. Nah, dari keempat sumber tersebut bisa disimpulkan bahwa pasal 19 ayat 2 berbunyi tidak satu orang pun yang boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan alasan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban perjanjian utang piutang. Jadi bagi Anda yang galbay pinjol ya, itu ibaratnya dilindungi oleh pasal 19 ayat 2. Ya, tidak bisa dipidanakan, tidak bisa dimasukkan ke penjara. Ya, tidak bisa hukuman kurungan itu tidak bisa. Oke ya, selamat gitu ya. Tenang kan hari Sabtu ini ya, jadi tenang gitu ya. Oke Bang, sip Bang, makasih saya udah paham. Saya like dan subscribe channel Abang gitu ya. Tapi tiba-tiba Anda berpikir, ya, lah, saya kan sengaja galbay, ya, saya kan sengaja galbay, pinjam sebanyak-banyaknya, saya sengaja galbay kan, gimana itu ya? Waduh, ya, ya, ayo bagi para prajurit galbay ini ya dan para pro player game pinjol ini ya, gimana tuh? Ya, Anda kan sengaja galbay gitu kan ya. Ya, jawabannya tetap saja Anda tidak bisa ya di penjara itu ya. Saya tanya sekarang gini ya. Emang Anda bisa bayar hutang Anda? Ya, Anda pinjam ke aplikasi tersebut dan aplikasinya menyetujui gitu ya. Lalu Anda galbaikan gitu. Sekarang ya, saya tanya, emangnya Anda bisa bayar hutang Anda? Ya, kan nggak bisa. Oke. Sedangkan pasal 19 ayat 2 yang tadi itu berbunyi tidak satu orang pun yang boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan alasan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban perjanjian utang piutang. Ya, Anda mampu tidak bayar hutang Anda? Saya tanya, nggak mampu Bang. Ya sudah, ya itu cuma alter ego Anda saja yang overthinking. Alter ego Anda itu overthinking, Anda buang saja alter ego itu. Oke ya. Nah,
Semoga video ini membantu ya. Silahkan di-share videonya. Oke, ini hari Sabtu ya. Kita jalan-jalan makan yang enak ya dengan istri, dengan keluarga kita gitu ya. Oke, semoga video ini membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.